These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggia Aprilia. Saya dari kelas 4, prodi akuntansi dengan konsen audit. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi dalam teori akuntansi. Bab 3 ini ada 12 materi sebenarnya, namun saya akan mengambil 10 materi dari 12 materi tersebut. Dan materi ini akan saya bagi menjadi 2 part. Untuk part yang pertama, saya ingin menjelaskan sejarah sistem pencatatan double entry, saldo normal akun, analisis transaksi dan jurnal, buku besar, serta neraca saldo. Nah, sistem informasi akuntansi itu apa sih? Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia. Sistem ini sebagian besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagai bagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Lalu, untuk materi yang pertama dari sistem informasi akuntansi adalah sejarah sistem pencatatan double entry. Banyak sekali ahli sejarah dalam metode pencatatan double entry mengemukakan bahwa sekitar abad ke-15, tepatnya tahun 1494, akuntansi ini adalah sebuah hasil karya seorang Venesia yang bernama Luca Pacioli. Bukunya berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Di buku tersebut membahas tentang akuntansi yang judulnya Tractatus de Computis et Scriptoria. Buku ini lebih membahas tentang bahwa transaksi ekonomi dicatat 2 kali, yaitu pada sisi debit dan sisi kredit. Lalu menurut Matesic, tahun 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan metode double entry ini sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Lucas Pacioli ini bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang ditulisnya dan tentang sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah lama digunakan di Venice, Italia. Lalu yang kedua ada saldo normal akun. Saldo normal akun ini adalah klasifikasi terhadap suatu akun yang merupakan salah satu dari prinsip pembukuan yang berpasangan. Definisi ini mengandung suatu ketetapan yang pasti bahwa setiap akun memiliki penempatan saldo tersendiri dan saling berpasangan satu dengan yang lainnya, yaitu debit atau kredit. Lalu yang ketiga ada analisis transaksi dan jurnal. Jurnal dibedakan menjadi 2, yaitu jurnal umum atau general journal dan jurnal khusus yaitu spesialis jurnal. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contoh transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum itu adalah transaksi pembelian, daftar penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara kredit. Jurnal koreksi atau correcting entries, jurnal penyesuaian atau adjusting entries, dan jurnal penutup closing entries yang tergolong dalam jurnal umum. Lalu jurnal khusus itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jurnal penjualan atau sales journal. Yang kedua, jurnal pembelian atau purchase journal. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Yang keempat, jurnal pembayaran kas atau cash payment journal. Lalu ada buku besar. Buku besar ini adalah buku yang berisi akun di mana informasi rahasia dan ringkasan dari jurnal diposting sebagai debit dan kredit. Jadi setelah transaksi diinput,
Selanjutnya perlu melakukan klasifikasi per masing-masing akun. Pada format tersebut juga bisa terbilang sederhana, serta juga memiliki jenis-jenis seperti bentuk T, bentuk kontrol, dan 3 kolom dan 4 kolom. Jenis buku besar ini terbagi menjadi 4, yaitu buku besar umum, yang catatan transaksinya ini berisi kolom dalam suatu periode dan terbagi menjadi beberapa kolom meliputi kas, piutang, persediaan, utang, dan beban. Yang kedua, buku besar pembantu. Catatan ini lebih identik terhadap transaksi yang spesial, di mana buku ini memiliki dua jenis transaksi, yaitu pemasukan dan pengeluaran serta kredit dan tunai. Yang ketiga ada buku debitur. Berbeda dengan biasanya, buku debitur ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari penjualan. Lalu yang terakhir ada buku kreditor. Buku kreditor ini hampir mirip tujuannya dengan buku debitur. Namun catatan ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi, yaitu jurnal pembelian. Lalu ada neraca saldo. Neraca saldo adalah istilah dari trial balance yang merupakan suatu daftar dan memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan. Seperti contoh neraca saldo nomor akun, nama akun, debit, dan kredit pada periode tertentu. Secara ringkas, apa itu neraca atau trial balance adalah daftar yang disusun setelah penyusunan buku besar. Lalu ada ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry atau AJP adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Oke, teman-teman, segitu dulu video untuk part pertama dari sistem informasi akuntansi. Kita akan melanjutkan untuk part kedua setelah video ini ya, teman-teman. Tetap ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.